semua beta mohon perhatian, karena kalau beta mohon dia perhatian kayaknya sih ada harapan. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas tentang aromatisasi. Apa itu aromatisasi? Aromatisasi adalah sebuah sifat kimia di mana sebuah cincin terkonjugasi yang ikatannya terdiri dari ikatan tak jenuh senyawa tunggal atau orbit kosong yang menunjukkan stabilitas yang lebih kuat dibandingkan stabilitas sebuah sistem yang hanya terdiri dari konjugasi. Model cincin aromatisasi yang biasa dipakai adalah sebuah cincin benzena yang terbentuk dari cincin beranggota 6 karbon yang bergantian. Oke teman-teman, yang berikut ada hidrokarbon aromatik seperti hidrokarbon alifantik dan alisiklik. Benzena dan hidrokarbon aromatik lain bersifat nonpolar. Mereka tak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik seperti dietil eter, karbon tetraklorida atau heksana. Benzena sendiri digunakan secara meluas sebagai pelarut senyawa. Ini memiliki sifat yang berguna, yakni membentuk azeotrop dengan air. Oke teman-teman, azeotrop sendiri yakni campuran yang tersuling susunan konstan terdiri dari 91% benzena min 9% H2O mendidih pada 69,4 derajat Celcius. Senyawa yang larut dalam benzena mudah dikeringkan dan menyulingkan azeotrop itu. Teman-teman, yang berikut ada benzena. Benzena merupakan sikloheksana, yaitu senyawa siklik yang memiliki ikatan rangkap 2 aromatik dengan rumus struktur C6H12. Benzena dilambangkan dengan 2 bentuk. Yang pertama adalah struktur kukule dan yang kedua ada heksagon dengan lingkaran di dalam, menggambarkan adanya resonansi ikatan atau distribusi elektron yang terbesar merata di dalam cincin benzena. Benzena termasuk ke dalam senyawa aromatisasi karena benzena memiliki rantai karbon tertutup dan menggunakan 2 atau lebih ikatan rangkap yang letak berselang-seling. Oke, yang berikut persyaratan untuk aromatisasi. Yang pertama, molekul harus siklis dan datar. Selanjutnya, tiap atom cincin harus memiliki orbital tegak lurus pada bidang cincin. Bila tidak, tak mungkin terjadi delokalisasi elektron pi. Yang kedua, biasanya ikatan tunggal dan rangkap berselang-seling. Yang berikut ada karakteristik senyawa aromatik. Yang pertama, ada kestabilan struktur. Struktur cincin benzena yang stabil memberikan senyawa aromatik kestabilan yang tinggi. Yang kedua, ada reaktivitas kimia. Senyawa aromatik cenderung mengalami reaksi substitusi elektrofilik daripada reaksi adiksi. Yang ketiga ada sifat fisik. Senyawa aromatik memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi karena adanya ikatan yang kuat. Sumber senyawa aromatik. Yang pertama terdapat pada tumbuhan. Senyawa aromatik dapat ditemukan di dalam minyak esensial dan ekstrak tanaman seperti vanili, eugenol, dan linalol. Kedua ada petroleum. Fraksi aromatik dari proses penyulingan minyak bumi mengandung senyawa aromatik seperti bensin, toluena, dan ksiena. Yang ketiga ada sintesis kimia. Senyawa aromatik juga dapat diproduksi melalui reaksi kimia seperti reaksi Friedel, Kraft, dan reaksi nitrasi. Yang keempat ada biomasa. Biomasa mengandung senyawa aromatik seperti fenol dan turunannya. Yang berikut aplikasi senyawa aromatik. Yang pertama ada industri parfum. Senyawa aromatik seperti linalol, citronellol,
dan geraniol digunakan sebagai bahan baku dalam industri parfum. Yang kedua ada bahan bakar. Senyawa aromatik dalam bensin dan bahan bakar jet meningkatkan nilai oktan dan karakteristik pembakaran. Yang ketiga ada farmasi. Banyak obat-obatan farmasi berbasis senyawa aromatik seperti paracetamol dan aspirin. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil di sini ada 3. Yang pertama, keunikan senyawa aromatik. Senyawa aromatik memiliki struktur cincin benzena yang memberikan kestabilan dan sifat-sifat kimia yang khas. Yang kedua, ada keragaman aplikasi. Senyawa aromatik digunakan secara luas dalam berbagai bidang industri, dari parfum hingga bahan bakar. Yang ketiga, ada kemajuan analisis. Teknik analisis canggih seperti spektroskopi dan kromatografi memungkinkan identifikasi dan karakteristik senyawa aromatik.